jangan dihukum 4 tahun gitu. Supaya kapok benar ini para pelaku ini. Kalau dia dihukum mati, ancamannya ya hukum mati. Hari Minggu kemarin kita berhasil menangkap sabu-sabu sebanyak 25 kg dengan 2 tersangka. Barang ini dikirim dari luar. Dari luar negeri masuk ke kita. Artinya bahwa daerah kita ini menjadi pasar narkoba. Polda Sulawesi Tengah kembali menjaring peredaran narkotika dari negara Malaysia pada Senin 29 Juni 2020. Narkotika yang terjaring kali ini merupakan jenis sabu seberat 25 kg yang berasal dari negara Malaysia. Tersangka yang berinisial R dan S ini terjaring di posko pemeriksaan COVID-19 yang ada di daerah Taweli. Saat ditemui oleh tim Kelly TV, Irjen Pol Safril Nursal selaku Kapolda Sulawesi Tengah menjelaskan bahwa jaringan peredaran narkotika yang diamankan saat ini merupakan jaringan yang berasal dari negara Malaysia. Jadi rupanya pada saat kita menghadapi corona ya, ternyata juga seiring dengan itu orang-orang narkoba ini juga bermain juga dia. Nah, maka untuk itu sekali lagi masyarakat perlu mendukung, membantu kita. Nah, jumlah tersangka juga terjadi kenaikan. Pada tahun 2019 kita menangkap 306 tersangka. Sekarang dari Januari sampai dengan Juni sudah 337 tersangka atau naik 10,13%. Kemudian barang bukti yang berhasil kita sita di tahun 2020 ini, ganja itu ada 4,39. Kemudian ada ekstasi 2.883 butir. Nah, ini kemarin disita juga dengan uang 800 juta seperti kita lihat itu ya, bersamaan dengan itu. Jadi yang bersangkutan ini di samping bandar ekstasi juga bandar sabu-sabu. Nah, ini ditangani oleh Polres Palu ya. Yang sangat memprihatinkan kita adalah sabu ini seperti yang kita lihat di depan ini ya. 25 kilo ini, kita bisa bayangkan berapa anak-anak muda kita, generasi muda kita akan menggunakan ini. Jadi saya meminta kepada pelaku-pelaku yang terkait dengan narkoba itu jangan ada pembelaan ya. Saya akan perintahkan untuk tindak tegas gitu ya. Ini keterlaluan, coba kita lihat ini. Merusak generasi muda kita, merusak bangsa kita. Membuat generasi muda kita, bangsa kita, masa depan itu nanti akan menjadi bodoh-bodoh karena menggunakan ini, sabu-sabu. Tidak bisa berpikir. Menjadi goblok nih, orang yang pakai ini menjadi goblok nih, menjadi bodoh. Bagaimana kita bisa berharap di masa depan bangsa kita ya? Polisi mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 25 kg, 4 unit handphone genggam, dan uang sebesar 800 juta rupiah. Irjen Pol Safril Nursal juga menjelaskan bahwa tersangka ini terancam hukuman mati. Ya, nanti setelah itu nanti kita dalami. Ini hukuman mati ancamannya. Ya. Tindakan tegas terukur itu diterjemahkan oleh penyelidik di lapangan. Dialah yang paling tahu, ya. Bisa ketembak di tempat? Bisa saja, tergantung situasinya. Karena penyidiklah yang paling tahu tindakan apa yang dia harus lakukan pada saat itu. Apakah ini sudah pernah lalu sekali kemudian pembakaran dan mereka ditangkap? Ini belum. Kemungkinan barangkali sudah pernah, ya. Kalau pelaku kejahatan seperti ini kan tidak sekali. Mungkin beberapa waktu yang lalu sudah ada yang lolos. Ya, itu tadi mengungkap narkoba itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya ada kalanya misalnya, tapi ini kan sebenarnya rahasia penyelidik, tidak perlu saya jelaskan. Tidak semua harus kita tangkap dulu. Kalau kita tangkap cepat-cepat, ini nggak sampai begini. Ya, supaya paham juga itu. Kalau kita tangkap cepat-cepat tadi itu, ya kita nggak akan sampai kepada yang 25 kilo ini. Jadi mulai dari yang tadi. Nah, untuk itu kita perlu mewaspadai. Ya. Di daerah kita ini, saya meminta kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah ini, ya,
terutama di Kota Palu ini, untuk bersama-sama kita memerangi peredaran gelap narkoba ini. Karena tidak cukup polisi sendiri. Jadi perlu keikutsertaan masyarakat, memberikan informasi kepada polisi. Misalnya di kampungnya, di RT-nya, di RW-nya itu ada indikasi-indikasi pengguna narkoba di situ, ya, pengedar narkoba, bandar narkoba, itu supaya diinformasikan kepada kepolisian. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, tim Kaili TV melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Palu sebagai penanggung jawab keamanan di wilayah Kota Palu. Saya menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga situasi keamanan di rumahnya masing-masing. Karena kejahatan mungkin saat ini sudah ada di mana-mana, ada di sekitar kita. Dan juga saya ingatkan kembali bahwa sampai dengan saat ini Kota Palu masih masuk ke dalam zona yang rawan terhadap penyebaran virus COVID-19. Oleh sebab itu saya memohon dengan sungguh-sungguh kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa bertanggung jawab kepada dirinya sebagai bagian dari pahlawan dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, jangan lupa mencuci tangan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama menjaga situasi Kota Palu ini untuk tetap aman dan kondusif. Hidup Kota Palu dan mari kita bangkitkan Kota Palu. Semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.